Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan? Doa saya semoga dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat-sehat. Dan saya akan putar satu video lagi tentang kesaksian yang dimana seorang bapak pada waktu dia di agama lamanya, dia tidak pernah mendapatkan kasih karunia, tidak pernah mendapatkan damai sejahtera dan kegembiraan dan lain-lain, melainkan dia semakin kacau hidupnya. Tapi suatu hari dia ada keinginan besar untuk mencari Tuhan yang benar, untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan akhirnya Yesus datang kepadanya. Dan dari situlah dia mau mencari lebih dalam lagi tentang Tuhannya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa bekerja dalam kehidupan Bapak ini, yang dimana dia hanya cuma melihat gambar Yesus yang ditaruh di rumah sakit dan Alkitab dari Perjanjian Baru, dan di situ dia mengambil dan membacanya sehingga dia mencari tahu lagi lebih dalam tentang Tuhan orang Kristen. Dan dari situlah dia terheran-heran, kok Tuhan orang Kristen seperti itu. Dan ya, inilah kuasa Tuhan. Dan akhirnya Bapak ini didatangi oleh Yesus, dan Yesus menyatakan dirinya melalui penglihatan, Bapak Ibu Saudara. Dan memang firman Tuhan di sini mengatakan di Markus pasal 16 ayat 14, firman Tuhan mengatakan demikian. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, atas ketidakpercayaan, kedegilan hati antara ke-11 orang ini, mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka masih heran-heran. Begitu pula orang-orang di luar Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ketidakpercayaan mereka, kedegilan hati mereka. Yesus datang kepada mereka untuk menyatakan dirinya melalui penglihatan. Dan ya, di sini mengatakan bahwa Yesus mengatakan kepada ke-11 orang itu, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan dihukum. Tetapi orang yang percaya dia akan diselamatkan, harus memberi dirinya dibaptis. Jadi kesaksian seorang bapak ini yang dimana dia dulu tidak mengalami Tuhan, setelah dia mengalami Tuhan, dia mau mencari lebih dalam seperti apakah Tuhan orang Kristen itu, kok dia mengajarkan kasih. Dan akhirnya setelah dia tahu, memberi dirinya dibaptis dan diselamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, satu orang bertobat, satu surga bergembira, bersorak-sorai, sebab ketika dia percaya, dia memberi dirinya dibaptis. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab orang yang tidak percaya akan dihukum. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk terus doakan orang-orang di luar Kristus agar mereka boleh ada kerinduan, ada kehausan, buka hati pikiran mereka untuk mencari kebenaran. Karena kalau mereka mencari kebenaran,
di dalam Alkitab, mereka akan menemukan. Tetapi kalau mereka mencari kesalahan Alkitab, maka mereka tidak akan pernah menemukan kesalahan itu, karena Alkitab yang merupakan yaitu firman Allah yang hidup tidak pernah salah satu titik pun. Untuk itu Bapak Saudara, sebelum saya mentayangkan video ini, saya akan menjawab sedikit komentar dari seberang. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukannya dia sudah mati, kok dia hidup kembali lagi? Dia bilang begitu. Dan saya pikir dia berkomentar yang tidak berbobot sama sekali. Nah, saya memberitahu kamu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sarankan kamu bahwa kamu harus, kalau memang kamu mau mencari kebenarannya, kamu baca kitab Injil. Kamu akan menemui di situ bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Yesus mengambil rupa sebagai manusia itu melalui dia lahir lewat Roh Kudus, yaitu melalui Maria, itu untuk menyelamatkan kamu, sehingga dia harus menjadi manusia, karena yang diselamatkan manusia. Jadi dia harus jadi manusia supaya kamu selamat ketika kamu percaya kepadanya. Jadi dia memang pada waktu itu 2000 tahun yang lalu dia mati untuk menebus dosa saya dan dosamu ketika kamu percaya. Tapi sebagai ketuhanannya, dia dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga. Jadi memang dia mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia hidup kembali, dan dia sudah ada di surga sekarang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan semoga kamu yang berkomentar seperti itu, kamu buka hatimu, sebab Tuhan Yesus sedang datang kepadamu. Dan untuk itu, sebelum kita mendengarkan tayangan ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sehingga sampai saat ini. Kiranya Engkau itu Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, Engkau menuntun kami, Engkau penuhi kami, sehingga melalui firman-firman ini yang kami baca dan merenungkan, kami dapat mengerti dan pahami, dan melalui kesaksian-kesaksian ini yang kami sudah nonton, biarlah melalui itu iman kami semakin kuat, semakin teguh dan kokoh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan, tapi kami bisa hanya bisa menyembah, memuji, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap mendengarkan tayangan ini, dan biarlah melalui tayangan ini juga dapat memberkati kami dan mampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dan di rumah sakit itu saya melihat gambar itu Tuhannya orang Kristen. Ya, saya melihat ada gambar Tuhannya orang Kristen. Sehingga membuat saya bertanya-tanya nih. Saya berpikir, hati saya bertanya-tanya. Itu kan manusia. Kenapa orang Kristen sembah sebagai Tuhan? Dan di rumah sakit itu di meja ada Alkitab kecil. Ya, Alkitab kecil itu Perjanjian Baru. Di situ ada Mazmur, ya, ada Amsal, lalu ada Matius sampai Wahyu. Saya coba baca-baca. Saya baca-baca, ya, saya pikir, saya renungkan, ternyata orang Kristen mengajarkan sesuatu yang baik. Tiba-tiba, ya, saya pada saat tidur itu ya maghrib gitu ya, saya tidur gitu ya. Saya tinggal di suatu desa, ya, desa kecil begitu, belum ada listrik waktu itu ya, pakai lampu teplok gitu ya, lampu teplok seperti itu. Lalu saya tidur di ranjang yang ada kelambunya, dan itu kelambunya kelihatan, di luar juga kelihatan masih. Ya, tiba-tiba
kakek saya yang sudah dikubur itu ya masih hidup, gitu ya. Dia menjumpai saya seolah masih hidup. Dan saya langsung ketemu kakek saya itu, ya kelihatannya masih hidup, saya takut. Lalu saya pingsan, nggak sadarkan diri. Dan setelah itu saya sakit. Saya sakit, nggak mau makan, ya minum kadang dipaksa begitu. Nah, sakit dibawa ke rumah sakit, ke mantri suntik, ya, ke dokter, ya, bahkan ke dukun, itu nggak sembuh-sembuh. Sehingga waktu itu saya ingat ya, saya kurus banget. Tinggal kulit sama tulang, ya kurus gitu ya. Dan pada saat saya sakit, saya ketakutan karena melihat penglihatan itu, kakek saya seolah masih hidup. Tiba-tiba Tuhannya orang Kristen itu menampakkan diri kepada saya. Dan saya berpikir, ini kan yang di rumah sakit itu. Tapi memang saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya nggak bisa melihat wajahnya. Berkilauan, pakai jubah putih seperti itu. Tapi saya berpikir, ini Tuhannya orang Kristen yang di rumah sakit itu. Dan pada saat saya melihat penglihatan itu, saya merasa tenang, damai, dan saya merasa sehat tubuh saya. Lalu saya sembuh. Karena saya sembuh ketemu Tuhannya orang Kristen, saya mau belajar. Mau mengenal ya Yesus itu lebih lagi. Mau pindah ke SD Kristen. Kamu mau jadi orang kafir. Jadi orang Kristen itu dianggap orang kafir karena mentuhankan manusia seperti itu. Saya dilarang untuk pindah ke SD Kristen. Tapi saya ceritakan, saya sembuh karena ketemu Tuhannya orang Kristen. Akhirnya diizinkan. Saya pindah ke SD Kristen. Dan anehnya, saya pindah ke SD Kristen itu, teman-teman saya yang tadinya sekolah di desa saya, negeri, pada ikut. Tapi bukan berarti jadi Kristen, ya kan? Pada ikut. Tapi di SD Kristen itu ada pelajaran agama Kristen, semua ikut. Entah itu dari Muslim, ya ikut semua. Karena SD Kristen kan begitu ya. Dan saya pengen ikut, pengen tahu tentang kekristenan. Dan saya pengen tahu tentang kekristenan. Dan berjumpa Yesus, disembuhkan Yesus. Tapi saya pengen mengenal lebih lagi siapa itu Yesus. Seperti itu. Jadi Yesus sudah sembuhkan saya. Itu ada orang Kristen yang pakai gitar, dia menyanyi. Dia menyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Itu teman saya namanya Tukino waktu itu, orang Jawa. Ya, yang nyanyi itu orang Kristen itu Tukino. Dia nyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus, ya. Saya waktu itu masih ya ketakutan ya. Takut dicari polisi dan sebagainya begitu. Lalu tetangga kos samping kosan saya ini, dia nyanyi lagu itu, saya samperin. Lalu saya tanya, oh Kristen ya mas? Oh iya saya Kristen. Kenapa mas? Agamanya Kristen juga ya? Karena tanya begitu, saya spontan ngaku juga, oh iya saya Kristen. Padahal waktu itu saya masih Islam, ya kan? KTP-nya Muslim. Tapi saya ngaku Kristen. Oh iya saya Kristen. Kenapa mas? Kalau ke gereja kemana? Dia tanya begitu. Saya nggak pernah ke gereja itu. Lalu dia tanya, mau nggak besok ke gereja sama saya? Oh iya boleh mau. Akhirnya saya diajak ke gereja minggu itu. Ya saya pikir gereja kan bangunan permanen, gereja seperti itu ya. Ternyata itu di restoran Istana Nelayan di Jatiuwung itu saudaraku. Jadi di restoran Istana Nelayan, hotel itu. Saya pikir kan gereja kok, hotel ya, restoran. Ternyata itu dipakai untuk tempat ibadah. Ya saya ikut saja. Dan pada saat masuk ke gedung itu, ya itu orang sudah banyak. Puji-pujian sudah diperdengarkan. Dan nyanyiannya, yang anehnya, itu lagu yang sama. Aku Mengasihi Engkau Yesus. Saya lahir baru dibaptis. Dan luar biasanya setelah saya dibaptis, ya saya terima Yesus, lahir baru dibaptis, itu kehidupan lama benar-benar saya tinggalkan, saya bisa meninggalkan kehidupan lama. Amin, haleluya, puja Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Dan ya terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami di lewat channel ini. Dan
ya sungguh luar biasa, yang dimana dia setelah dibaptis dia meninggalkan semua kejahatan-kejahatan yang memang dia sudah pernah lakukan, dan puji Tuhan sekarang dia sudah menjadi warga kerajaan Allah. Dan ya semoga melalui tayangan kami di lewat channel ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, dan sampai ketemu di video berikutnya. Shalom.